Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think... Ada kisah yang diceritakan tentang Putin, yang dikutip Ted Snyder, seorang kolumnis politik luar negeri Amerika. Sebagai seorang anak yang tumbuh di Leningrad, Vladimir Putin tinggal di gedung 5 lantai yang rusak. Dia dan orang tuanya berbagi apartemen dengan 2 keluarga lainnya. Pekarangan dipenuhi sampah, dan sampah itu dipenuhi tikus. Putin dan teman-temannya biasa mengejar tikus-tikus itu dengan tongkat, sampai suatu hari seekor tikus besar, yang terpojok, berbalik dan menyerangnya, membuatnya ketakutan seumur hidupnya. Ingatan itu tetap melekat padanya, dan bertahun-tahun kemudian dia menarik pelajaran, tidak seorang pun boleh terpojok. Tidak seorang pun harus ditempatkan dalam situasi di mana dia tidak memiliki jalan keluar. Menceritakan kembali kisah tersebut dalam biografi Putin, penulis biografi Philip Short menambahkan bahwa CIA, yang menganalisis kisah tersebut, berasumsi bahwa cerita tersebut bukanlah pelajaran penting yang dipelajari Putin tentang bagaimana memperlakukan orang lain sebagai peringatan tentang bagaimana tidak memperlakukan Putin. Pada 9 Oktober, dalam sebuah wawancara televisi ABC di mana dia meminta Amerika Serikat untuk menegosiasikan diakhirinya perang di Ukraina, mantan Ketua Kepala Staf Gabungan Laksamana Mike Mullen menyebut Putin sebagai binatang yang terpojok. Pada bulan lalu, seruan untuk negosiasi dari Putin semakin intensif. Pada 30 September, Putin meminta Kiev untuk kembali ke meja perundingan. Pada 11 Oktober, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Rusia bersedia terlibat dengan Amerika Serikat atau Turki untuk mengakhiri perang. 2 hari kemudian, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Moskow terbuka untuk negosiasi untuk mencapai tujuan kami. Pada 26 Oktober, Putin mengirim pesan ke Zelensky melalui Presiden Umaro Mohtar Sisko Embalo dari Guinea-Bissau, mengatakan bahwa dia berharap dan berpikir bahwa dialog langsung harus terjadi antara kedua negara. Pada 30 Oktober, Lavrov mengatakan bahwa Rusia siap mendengarkan rekan-rekan barat kami jika mereka membuat permintaan lain untuk mengatur percakapan selama kebutuhan keamanan Rusia dipertimbangkan. Dan pada 1 November, Putin mengatakan bahwa kondisi yang diperlukan dapat muncul yang akan menjadi katalisator pembicaraan. Namun alih-alih mengeksplorasi seruan itu, Amerika Serikat terus menyudutkan Putin. Putin, dan sederet pemimpin Rusia sebelumnya, memperingatkan bahwa Rusia sedang terpojok oleh perambahan timur NATO menuju perbatasannya. Ukraina, mereka bersikeras, adalah garis merah. NATO di Ukraina, jika bukan Ukraina di NATO, mungkin baru permulaan. Pada tanggal 29 Juni, Amerika mengumumkan pendirian markas permanen untuk pasukan Amerika Serikat di Polandia yang akan didampingi oleh batalion pendukung lapangan. Biden membual bahwa itu akan menjadi pasukan Amerika permanen pertama di sisi timur NATO. Pengumuman itu melanggar janji Undang-Undang Pendirian NATO Rusia tentang hubungan saling, bahwa ketika NATO meluas ke timur menuju Rusia tidak akan ada penempatan permanen pasukan tempur yang besar, dan itu semakin memojokkan Rusia. Pada bulan Oktober, Amerika Serikat mengerahkan Divisi Lintas Udara ke-101 Angkatan Darat, Screaming Eagles, ke Rumania di dekat perbatasan dengan Ukraina. Pengerahan 4.700 tentara, yang sekarang menjadi pasukan Amerika terdekat ke Ukraina, mengawasi dengan cermat pasukan Rusia dan berlatih serta melakukan latihan yang mereplikasi persis apa yang terjadi dalam perang. Pada 3 November, Kepala Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan bahwa jumlah pasukan NATO di Eropa Timur dan Eropa Tengah telah meningkat 2,5 kali lipat sejak Februari. Dan bukan hanya pasukan NATO yang bergerak ke Eropa Timur. Pada tanggal 9 November, Departemen Luar Negeri Amerika menyetujui penjualan sistem roket artileri mobilitas tinggi senilai hampir $500 miliar ke Lituania, jenis rudal jarak jauh yang sama yang disediakan Amerika untuk Ukraina. Siaran pers Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa penjualan yang diusulkan ini akan mendukung kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan nasional Amerika Serikat dengan membantu meningkatkan kemampuan militer sekutu NATO yang merupakan kekuatan penting untuk memastikan stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di Eropa Timur.
Langkah Amerika itu tidak hanya memojokkan Rusia dari Eropa Timur. Ancaman juga datang dari timur laut dan perbatasan sepanjang 800 mil Rusia dengan Finlandia. Finlandia dan Swedia yang sedang menunggu persetujuan terakhir dari dua negara anggota NATO untuk jadi anggota NATO dan tidak mengesampingkan menjadi tuan rumah pangkalan NATO atau senjata nuklir. Ditanya pada konferensi pers apakah Finlandia akan mengizinkan senjata nuklir di wilayahnya, Perdana Menteri Sanna Marin menjawab bahwa Finlandia tidak akan menutup pintu atau menetapkan prasyarat apapun untuk keanggotaan NATO. Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mendukung posisi itu dengan mengatakan bahwa Finlandia dan Swedia harus menarik kesimpulan yang persis sama dan merangkul semua kemampuan NATO. Terlepas dari apakah Finlandia dan Swedia menjadi tuan rumah pangkalan NATO atau senjata nuklir, pada tanggal 2 November, Departemen Luar Negeri menyetujui potensi penjualan sistem peluncuran roket berpemandu ganda ke Finlandia untuk meningkatkan kemampuan pertahanan darat dan udara di sisi utara Eropa. Pada bulan Mei, Putin mengatakan bahwa Finlandia dan Swedia bergabung dengan NATO tidak menimbulkan ancaman bagi Rusia, tetapi memperingatkan bahwa ekspansi infrastruktur militer ke wilayah ini pasti akan memancing tanggapan kami. Penerimaan Finlandia dan Swedia atas semua kemampuan NATO bukanlah satu-satunya berita nuklir yang semakin menyudutkan Rusia. Pada tanggal 26 Oktober, Amerika mengumumkan bahwa mereka mendorong pengiriman bom nuklir gravitasi B-61-12 yang ditingkatkan ke pangkalan NATO di Eropa. Bom yang ditingkatkan tidak hanya lebih akurat tetapi lebih provokatif untuk Rusia, dirancang agar semua pesawat pengebom dan pesawat tempur Amerika dan sekutu dapat membawanya. Rusia memprotes bahwa peningkatan yang dipercepat mengubah senjata menjadi senjata medan perang taktis dan bahwa itu adalah penurunan ambang nuklir yang tidak dapat mereka abaikan. Menikung lebih lanjut datang dari arah lain. Dalam sambutannya pada KTT 25 Oktober Platform Crimea Internasional, pembicara Nancy Pelosi mengakui bahwa KTT yang dia hadiri didirikan untuk mengakhiri pendudukan Rusia di Crimea dan untuk mengembalikan kendali atas Ukraina atas wilayah tersebut, secara penuh sesuai dengan hukum internasional. Crimea adalah Ukraina. Dia kemudian menambahkan bahwa kita semua di sini berjanji untuk mendukung Ukraina, di Crimea, di wilayah lain yang Rusia coba aneksasi secara ilegal dan di seluruh negeri, sampai kemenangan diraih. Dan itulah yang akan kami lakukan, sampai kemenangan diraih. Wakil Menteri Luar Negeri pertama Ukraina Emine Dzepar menafsirkan kehadiran Pelosi di KTT tersebut sebagai konfirmasi langsung bahwa masalah deokupasi Crimea menjadi agenda utama di Washington. Kebijakan Amerika membuat Rusia merasa terpojok dari segala penjuru. Pada saat krisis di Ukraina telah mencapai tingkat bahaya yang tak terbayangkan sebelumnya, mungkin Amerika Serikat harus mencari jalan keluar. Biden mengatakan dia mencoba mencari tahu, alih-alih memojokkan Rusia lebih jauh. Shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots.